Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Apa yang terjadi pada jiwa setelah kematian? Banyak orang menganggap kematian sebagai akhir, tetapi bagi jiwa, itu hanyalah permulaan. Permulaan yang penuh dengan misteri, penghakiman, dan belas kasihan Tuhan. Banyak dari kita tidak tahu apa yang terjadi pada jiwa setelah tubuh terpisah dari dunia ini. Dalam video ini, Anda akan mengetahui lebih dalam tentang perjalanan jiwa dalam 40 hari pertama setelah kematian, yang diungkap melalui ajaran Gereja Katolik, kesaksian Santa Faustina, dan nasihat-nasihat Padre Pio. Santa Faustina menggambarkan bagaimana jiwa-jiwa yang baru meninggal seringkali bingung, merindukan, dan bahkan menangis dalam keheningan. Mereka tidak berontak, tetapi dalam keheningan mereka berteriak memohon pertolongan. Hari ini Anda akan berjalan bersama jiwa-jiwa ini, mengungkapkan bagaimana doa-doa Anda bisa menjadi cahaya bagi mereka, memberikan pengharapan di tengah kegelapan yang mereka alami. Kematian datang mendadak bagi sebagian orang dan pelan bagi yang lainnya. Namun satu hal yang pasti, kematian selalu datang. Dan pada saat itu, ketika nafas meninggalkan tubuh dan mata terpejam untuk terakhir kalinya, jiwa terpisah dari tubuh. Namun, meskipun jiwa sudah terpisah, perasaan damai yang seharusnya datang setelah kematian tidak langsung terasa. Santa Faustina menulis bahwa banyak jiwa yang segera setelah kematian tidak menyadari bahwa mereka telah meninggal. Mereka merasa bingung dan takut. Mereka mencoba berbicara, tetapi tidak ada yang mendengar. Mereka mencoba menyentuh orang yang mereka cintai, tetapi tangan mereka menembus udara. Bayangkan, Anda berdiri di rumah Anda sendiri. Keluarga Anda menangis di depan Anda, tetapi mereka melihat Anda seperti tidak ada. Tiba-tiba Anda menyadari, Anda bukan lagi bagian dari dunia ini. Beberapa jiwa panik, beberapa jiwa berteriak, lainnya jatuh dalam keheningan yang penuh kebingungan, yang sering disebut para mistikus sebagai kabut kematian. Mengapa ini terjadi? Karena meskipun jiwa sudah terpisah dari tubuh, pikiran dan perasaan masih terikat dengan tubuh yang telah meninggalkan dunia ini. Jiwa masih merasakan rasa lapar, kedinginan, bahkan rasa sakit, bukan rasa sakit fisik, tetapi bayangan dari apa yang pernah dirasakan tubuh. Padre Pio mengajarkan Anda, doa adalah senjata yang paling kuat yang Anda miliki. Dengan doa, Anda tidak hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi Anda mengulurkan tangan kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan. Bahkan ketika segala sesuatunya tampak tak mungkin, doa Anda dapat membawa perubahan. Doa Anda bisa menjadi jalan keluar bagi jiwa-jiwa yang berada dalam kebingungannya. Doa Anda bisa menjadi tali yang dilemparkan untuk menarik jiwa-jiwa yang terjebak dalam kabut kematian menuju cahaya. Semua jiwa mendengar suara Tuhan yang lembut berkata, "Jangan takut, kamu milikku." Pada saat jiwa-jiwa ini menyadari bahwa mereka telah meninggal, doa-doa Anda menjadi sangat penting. Padre Pio mengingatkan Anda bahwa doa bukan hanya sekadar kata-kata kosong, tetapi tali yang menghubungkan Anda dengan Tuhan. Doa Anda memiliki kekuatan untuk mengubah nasib jiwa-jiwa yang sedang tersesat di dalam kegelapan. Sebagai seorang pelayan Tuhan, Anda dapat menjadi bagian dari pemulihan jiwa-jiwa ini. Jiwa-jiwa yang baru saja melewati kematian mengalami penghakiman pribadi. Doa Anda berperan besar dalam perjalanan mereka. Anda tidak hanya berdoa untuk mereka, tetapi melalui doa Anda, jiwa-jiwa tersebut dapat merasakan kehadiran Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan.
Doa Anda bisa menjadi pengarah yang membawa mereka keluar dari kegelapan menuju terang yang penuh dengan belas kasihan. Padre Pio mengingatkan Anda, berserah sepenuhnya kepada Tuhan dalam doa. Doa Anda adalah sarana untuk memperoleh pertolongannya. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa yang datang dari hati yang penuh kasih. Setelah melalui penghakiman pribadi, banyak jiwa yang memasuki api penyucian, sebuah tempat yang penuh dengan cinta dan pemurnian. Padre Pio mengajarkan bahwa api penyucian bukanlah tempat hukuman, tetapi tempat pemurnian jiwa melalui api cinta Tuhan. Meski menyakitkan, api penyucian adalah proses yang membawa jiwa lebih dekat kepada Tuhan. Di api penyucian ini, banyak jiwa yang merasa kesepian karena dilupakan. Mereka menunggu doa-doa Anda, menunggu agar Anda mengenang mereka dalam doa, agar mereka bisa merasakan kasih Tuhan yang datang melalui Anda. Mereka menanti agar Anda membawa mereka dalam doa ke hadirat Tuhan, agar mereka bisa mendapatkan kedamaian. Padre Pio berkata kepada Anda dengan penuh kasih, jangan lupa untuk berdoa bagi jiwa-jiwa yang berada di api penyucian. Mereka sangat bergantung pada doa Anda. Jiwa-jiwa ini tidak bisa berdoa untuk diri mereka sendiri, tetapi doa Anda adalah cahaya yang sangat mereka butuhkan. Mengapa 40 hari? Mengapa Gereja Katolik mengajarkan bahwa 40 hari setelah kematian merupakan waktu yang suci? Dalam tradisi Gereja Katolik, angka 40 melambangkan waktu untuk ujian dan pemurnian. Seperti yang diajarkan oleh Santa Faustina, jiwa yang baru saja meninggal, memasuki periode spiritual yang mirip dengan perjalanan di padang gurun, sebuah waktu transisi dari dunia material menuju kehidupan kekal yang lebih indah di hadapan Tuhan. Padre Pio mengajarkan Anda bahwa selama 40 hari pertama setelah kematian, jiwa memiliki kesempatan untuk dipersiapkan, dibersihkan, dan dipulihkan untuk bertemu dengan Tuhan. Misa yang Anda persembahkan dan doa-doa yang Anda panjatkan selama waktu ini memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membantu jiwa-jiwa ini menuju kedamaian kekal bersama Tuhan. Padre Pio mengungkapkan dengan penuh kasih, jiwa-jiwa di api penyucian sangat bergantung pada doa-doa Anda. Mereka menunggu agar Anda membantu mereka melalui doa. Setiap doa yang Anda persembahkan untuk mereka adalah cahaya yang sangat mereka harapkan. Ketika hari ke-40 mendekat, ada momen penting dalam perjalanan jiwa. Momen di mana jiwa harus melepaskan segala keterikatan pada dunia ini dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Beberapa jiwa mungkin masih merasa ragu untuk melepaskan kenangan, dendam, atau rasa malu yang terpendam. Inilah ujian terakhir bagi jiwa tersebut. Santa Faustina menyaksikan jiwa yang hampir mencapai kedamaian, tetapi masih menahan diri karena takut meninggalkan dunia ini. Disinilah belas kasihan Tuhan bekerja dengan lembut, membantu jiwa tersebut untuk mempercayakan dirinya sepenuhnya kepadanya. Doa Anda dapat menjadi dorongan yang dibutuhkan jiwa tersebut untuk akhirnya melepaskan diri dan menyerahkan dirinya kepada cinta Tuhan. Padre Pio dengan penuh kasih berkata kepada Anda, ketika Anda berdoa untuk jiwa-jiwa ini, Anda ikut berpartisipasi dalam belas kasihan Tuhan. Berdoalah dengan ketekunan untuk mereka, karena doa Anda adalah cahaya yang membawa mereka keluar dari kegelapan dan menuju kepada Tuhan. Setelah 40 hari, banyak jiwa siap untuk memasuki surga. Namun, beberapa jiwa mungkin membutuhkan lebih banyak waktu dalam api penyucian. Ini bukanlah hukuman, tetapi proses pemurnian yang penuh dengan cinta dan belas kasihan Tuhan. Doa-doa Anda, terutama misa yang Anda persembahkan,
dapat mempercepat proses ini dan membawa jiwa lebih dekat kepada Tuhan. Di saluran Pelita Padre Pio ini, saya mengajak Anda untuk terus berdoa bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan, mengikuti teladan Padre Pio yang selalu memperjuangkan jiwa-jiwa dalam api penyucian. Doa Anda, satu misa, atau satu rosario yang Anda doakan, bisa menjadi cahaya yang membawa jiwa-jiwa ini ke kedamaian kekal bersama Tuhan. Padre Pio mengingatkan Anda dengan penuh perhatian. Doa rosario adalah senjata rohani yang paling kuat. Dengan berdoa rosario, Anda memohon perlindungan bagi diri Anda dan juga bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan. Setiap doa rosario yang Anda panjatkan adalah perlawanan terhadap kegelapan yang mengancam jiwa-jiwa tersebut. Istirahat kekal berikanlah kepada mereka ya Tuhan. 7 kata yang dapat mengubah hidup seseorang, membawa jiwa-jiwa ke dalam kedamaian abadi. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus engkau andalanku. Amin.